Shalom sahabat Leksi Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri pengajaran tentang harta sejati, bebas rayap, bebas karat, bebas pencurian, di mana kita membahas tentang pemahaman yang benar akan kekayaan. Dan seri ini akan kita tutup dengan episode yang berjudul Handle It with Extra Care. Ya, kita memang harus ekstra hati-hati dalam mengelola kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Karena selain dapat menggerus nilai kerohanian kita, juga dia bisa menjadikan hidup kita ini penuh dengan kekhawatiran dan tidak beriman seperti kebanyakan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan ini bisa juga merusak kesaksian kita sebagai murid Kristus dan mencuri sukacita kita hidup saat ini. Teks kita dari Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan 34. Yesus melanjutkan pengajaran bahwa orang yang khawatir itu dengan kekayaannya seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak memiliki hubungan atau relasi pribadi dengan Allah. Matius 6 ayat 31 dan 32 berkata, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus akan selalu hidup dengan kekhawatiran karena mereka menaruh nilai terlalu tinggi atau overestimate akan pentingnya kekayaan material itu. Sehingga orang akan terus berfokus kepada hal-hal yang terlihat seperti makanan, pakaian, atau bahkan hiburan, kesenangan, gaya hidup. Inilah yang kemudian membangkitkan kekhawatiran baru, kekhawatiran berikutnya. Untuk mereka didorong mengejar dan mendapatkan, serta tidak akan pernah ada kata cukup untuk menikmati atau memiliki kekayaan itu. Bagi orang percaya, kegagalan untuk memiliki gaya hidup bebas dari kekhawatiran akan kekayaan dunia justru berpotensi menghancurkan kesaksian hidup mereka sebagai murid Kristus. Bukannya mengikuti perintah Yesus untuk mencari dahulu kerajaan Allah, artinya memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya dalam Matius 6 ayat 33. Malah murid-murid Kristus atau orang-orang percaya sekarang ini didorong seperti orang dunia, mengejar makanan, pakaian, kesenangan hidup, bahkan mungkin kenikmatan hidup, dan melupakan ibadah mereka kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk mencari lebih dahulu kerajaan Allah. Apa maksudnya? Mencari dahulu kerajaan Allah artinya prioritas kita adalah menyebarkan pemerintahan Kristus melalui penyebaran Injil atau pekabaran Injil. Sedangkan mencari kebenarannya mencakup membuat kebenaran Allah itu menarik dalam semua bidang kehidupan kita. Baik itu pribadi, keluarga, materi, bahkan dunia internasional. Di dalam Matius 6 ayat 33 berarti secara luar biasa ini mencakup tanggung jawab penginjilan dan tanggung jawab sosial kita yang harus kita laksanakan dengan penuh semangat setiap hari. Nah, hal kedua yang membuat kita harus ekstra hati-hati mengelola kekayaan ini adalah Yesus mengingatkan kembali untuk jangan engkau khawatir. Dia menekankan kekhawatiran itu, terutama ancaman kekhawatiran akan hari esok. Belakangan ini ada kecenderungan generasi milenial muda yang antara 25 tahun sampai 40 tahun, mereka ini menjadi rentan dengan serangan kejiwaan. Lalu mulai mencari jalan keluar yang cepat kepada obat penenang, antidepresan, atau bahkan menjadi pasien aktif dari psikolog atau dokter kejiwaan. Belum apa-apa sedikit-sedikit langsung ke sana. Langsung cari obat penenang. Tanpa memikirkan bagaimana menyelesaikan lebih dahulu melalui cara firman Tuhan. Ternyata akarnya adalah kekhawatiran akan hari esok.
Ada yang takut untuk menikah. Kenapa takut untuk menikah sekarang? Karena khawatir tidak bisa mencukupi kebutuhan pasangan. Oh, kita memerlukan tempat tinggal dan gaya hidup tertentu. Takut besok anaknya nggak bisa sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Beberapa orang berusaha membentengi kerapuhan hidup mereka itu dengan segala upaya. Tetapi tetap saja akan ada wilayah atau area yang tidak terjaga dengan baik. Yesus berkata, jangan engkau khawatir akan hari esok. Karena hari esok itu memiliki kesusahannya sendiri. Khawatir akan hari esok tidak akan menolong Anda terhadap hari ini dan bahkan hari esok juga. Sebaliknya, justru ia akan merampas efektivitas kita hari ini dan membuat kita menjadi kurang efektif besok. Ada yang mengatakan, umumnya orang menyalipkan dirinya di antara dua pencuri. Di sisi yang satu, penyesalan kemarin. Di sisi yang lain, kekhawatiran akan hari esok. Jadi dua pencuri itu adalah gagalnya move on karena persoalan kemarin. Dan juga ketakutan untuk melewati hari esok atau menjalani hari esok. Dan kita ibarat ada di dua pencuri ini tersalib. Tidak salah untuk membuat perencanaan akan hari esok. Bahkan untuk berusaha menyelamatkan hari masa depan kita pun tidak salah. 2 Korintus 12 ayat 14, 1 Timotius 5 ayat 8 mengatakan hal itu. Tetapi yang menjadi dosa adalah ini. Bila kita khawatir tentang hari esok. Dan mengizinkan hari esok itu merampas sukacita yang Tuhan sudah sediakan kepada kita hari ini untuk kita jalani, untuk kita nikmati, untuk kita muliakan. Khawatir tidak akan memungkinkan Anda melarikan diri dari si jahat. Dan juga tidak akan mampu melawan si jahat itu sendiri. Kebenarannya selalu adalah ini. Kita akan selalu memiliki kekuatan untuk menanggung masalah ketika masalah itu datang kepada hidup kita. Tetapi kita ini tidak memiliki kekuatan menanggung kekhawatiran tentang masalah itu. Beda. Masalah itu datang, kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Tapi untuk jadi khawatir tentang masalah tersebut, kita tidak akan ada anugerah dari Allah untuk itu. Karena khawatir itu dosa. Allah nggak akan bisa bekerja memberkati orang khawatir. Jika kita menambah masalah hari ini ke masalah esok, kita sedang meletakkan beban yang mustahil kepada diri kita sendiri. Jadi janganlah hidup di masa depan, hidup hari ini, hidup sekarang. Mari kita rangkul pasangan kita. Mari kita menghabiskan waktu membangun relasi kita dengan anak-anak kita, membangun memori dengan keluarga kita, menikmati hidup yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Mungkin sepanjang akhir pekan ini sudah mengambil waktu bersama dengan keluarga, silakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapa di surga, aku bersyukur untuk keluargaku hari ini. Ajar aku untuk menikmati kehidupan yang Engkau berikan hari ini. Dan tidak terjebak dengan kekhawatiran esok hari. Aku memutuskan memenuhi tanggung jawabku, memberitakan Injil kabar baik Kristus, dan melayani sesamaku, sehingga hidupku berfaedah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.